Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam kajian kitab Tauhid. Apa kabar Anda sahabat kaum muslim? Mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat selalu. Ya, selama 1 jam ke depan hari ini kita akan kembali membahas yaitu pondasi akidah kita. Ini yang sangat perlu kita pelajari, kita kenal agar amal ibadah kita tidak sia-sia, agar amal ibadah kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat kaum muslim, sudah hadir bersama kita yaitu Al-Ustadz Ali Masnur LC bersama kita hari ini yang akan nanti menjelaskan. Pada hari ini kita membahas tentang bab bersumpah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir bersama kita di sini. Ya, dan hari ini kita membahas tentang bab bersumpah Ustadz ya. Iya. Baik sahabat kaum muslim, Anda bisa kiranya bersiap-siap, nanti bisa juga memberikan pertanyaan, mengirimkan pertanyaannya ke nomor SMS center kami atau via WA dengan nomor yang sama di 081370031616. Hari ini kita membahas tentang bab bersumpah. Ya, baik sahabat kaum muslim dan sahabat Arisalah, inilah dia program kajian kitab Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqamah, orang yang konsisten dan tetap teguh di atas syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab Ats-Tsani wal Arba'un 42. Babun ma jaa fi man lam yaqna' bil halfi billahi azza wa jalla. Bab tentang pembahasan orang yang tidak rela dengan bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebagian orang yang tidak menginginkan dia diberi sumpah dengan nama Allah azza wa jalla. Ya. Karena dia menganggap itu suatu yang tidak kuat. Ini yang akan kita bahas. Bab ini sebenarnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan bab sebelumnya. Dan bab ini pun sangat ringkas sekali. Ya, dalam bab ini Al-Imam Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala hanya membawakan satu hadis saja. Ya, beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan aba. Aba ini adalah jamak dari abun. Abun, abani, abaun. Maknanya di sini bukan hanya ayah-ayah, akan tetapi
ya lebih dari itu, yaitu para nenek moyang. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, ya, dan juga melarang para sahabat yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu untuk bersumpah dengan nenek moyang, karena kebiasaan orang Arab, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tradisi mereka selalu mengeluh-ngeluhkan, selalu mengangkat, menjunjung tinggi, menghormati nenek moyang mereka. Sehingga salah satu cara yang mereka gunakan adalah mereka menyebut nama nenek moyang, nama leluhur, dan nama orang-orang tua mereka ketika mereka bersumpah. Karena hakikat dari sumpah itu adalah, ya, disebutkan dalam buku ini, dalam kitab Al-Jam'ul Mufid li Syarhi Kitab At-Tauhid, ta'kidu syai'i bidzikri mu'azzamin, yaitu menguatkan suatu perkara dengan menyebutkan suatu yang diagungkan dengan bisighatin makhsusah, dengan sigat atau dengan kata yang khusus. Jadi kebiasaan orang jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk, ya, penghormatan, dan mereka tersebut menjunjung tinggi nenek moyang serta leluhur mereka, mereka menyebutkan nama-nama nenek moyang mereka ketika bersumpah, karena mereka mengagungkan. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa tauhid, ya, membawa ajaran yang dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, dan ini tentunya juga termasuk untuk kita, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut-nyebut nama nenek moyang kalian. Man halafa billah falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, ya, dalam hadis ini disebutkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menyebut nama Allah. Dan sudah kita katakan tadi, sumpah itu ada cara khususnya, dan para ulama menyebutkan, ya, dengan menggunakan salah satu di antara 3 huruf. Ya, huruf sumpah itu huruful qasam thalathah, ada 3. Yang pertama al-waw, ya, dia katakan wallahi, wal ba atau huruf ba, billahi, wat ta, ya, tallahi. Kalau seandainya dia menggunakan salah satu dari huruf sumpah tadi, maka itu sudah dinamakan sumpah. Rasulullah katakan man halafa billah falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu sifat Allah, ya. Jadi kita dibolehkan untuk bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, contohnya adalah bi'izzatillah, ya, bi'izzatillahi wa jalalihi, dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungannya, itu boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifatnya, ya, itu diperbolehkan. Falyasduq, maka barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia jujur dalam sumpahnya. Enggak boleh dia tersebut berdusta, ya, karena dia menyebutkan sumpahnya, menyebutkan nama Allah dalam sumpahnya, maka sesungguhnya akan terjadi suatu pelanggaran dalam syariat apabila seorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang dia tersebut tidak jujur atau berbohong dalam perkara tersebut. Kemudian, ya, wa man hulifa lahu billahi falyarda, dan barang siapa yang diberi sumpah dengan nama Allah, diberi sumpah dengan nama Allah dalam suatu perselisihan umpamanya, kemudian lawannya bersumpah dengan nama Allah, dia diberi sumpah dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridha dan rela dengan sumpah tersebut.
wa man lam yarda falaysa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka dia tidak termasuk bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Akan kita jelaskan apa korelasi pembahasan bab ini dia dengan masalah tauhid. Akan tetapi mari kita saksikan ya jeda berikut ini. Ya, sahabat keluarga muslim dan sahabat al-salah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dengar bahwasannya sumpah yaitu menguatkan objek pembicaraan dengan lafaz tertentu atau khusus. Biasanya dalam Islam itu dipakai dengan billahi, wallahi, tallahi. Nah, ada juga sumpah-sumpah yang lain di luar daripada ini yang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada perbuatan syirik. Karena ini ada kaitannya dengan syirik kecil yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Baik sahabat kaum muslim, kita akan ikuti terus nanti tentang bab sumpah ini tetap di kajian kitab Tauhid.